Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul ibadah, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an lil hidayah, alladzi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru 'idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa sahibil mu'jizah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah fil masjid Masjid Raya Al-Mustaqim. Kang kula hormati, yang saya hormati kepada seluruh jajaran takmir, para masyayikh, para imam di Masjid Raya Al-Mustaqim. Adallahu biduli hayatihim. Semoga kehadiran kita menyebabkan umur kita menjadi panjang dan juga barokah, menjadikan kita semakin kuat dalam beribadah, dan nanti pada akhirnya diberikan akhir yang husnul khotimah, serta ditempatkan dalam jannah. Sebelumnya saya mohon maaf tadi datangnya pas datang pas komat. Nah, jadi pas itu on time. Mungkin banyak story asing dengan wajah saya. Jadi saya perlu sedikit beritahu, artinya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal tergantung abang, begitu. Nama saya Azam, ya. Nama lengkapnya Muhammad Azam Zami. Saya kebetulan tinggal di Jabung, di khususnya di Begawan. Saya hari ini badali Gus ini supaya oke. Gus Ahmad Fauzi bin Romo Yai Ilyas Romo sampai supe. Semoga batalnya ini tidak batal holat. Batal holat itu batal yang selalu salah. Jadi begitu. Bilangnya juga masih kemarin sore ya, jadi belum begitu persiapan. Saya bawa kitab Durratun Nasihin. Mungkin kalau panjenengan bawa kitab nanti boleh kita ngaji bareng-bareng ya. Niat kita ngaji karena apa? Tentu kehidupan kita ini tidak lepas dari kewajiban bahwa utlubul ilma, ya, bahwa menuntut ilmu ini yajibu ala kulli muslimin, bahwa wajib. Kapan mulainya? Minal mahdi ilal lahdi, tentunya mulai kita lahir sampai meninggal itu kita wajib untuk mencari ilmu ya. Sedangkan normatifnya biasanya paradigma masyarakat ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia saja campur bahasa Inggris juga atau bahasa Arab ya. Ya, saya pernah khutbah di Malaysia itu campur bahasa Inggris bahasa Arab. Kebetulan saya di Malaysia 2 tahun, di sana juga belajar ya, walaupun sudah tapi tetap belajar ya. Jadi kurang lebih seperti itu, bahwasanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, bahkan mulai nanti kita akhirnya ya ketika kita meninggal. Karena normatif dalam masyarakat itu yang diwajibkan ngaji biasanya anak kecil gitu ya. Ngaji sebenarnya kadang orang tuanya juga nggak begitu ngeh bahwa dia juga sebenarnya punya kewajiban ngaji ya. Maka dari itu apalagi kita niat ngaji ini di bulan suci Ramadan, sehingga amal ibadah di bulan suci Ramadan tentu akan dilipat gandakan, bahkan sampai 1000 kali lipatan di bulan suci Ramadan. Sehingga hitungannya itu tidak hanya hitungan jarak, tapi setiap langkah panjenengan menuju ke masjid ini semuanya dihitung pahala.
Bahkan ngapunten ya, mohon maaf ketika nanti panjenengan umpama di tengah-tengah perjalanan ke sini, ke masjid ini, kemudian jenengan terkena serangan jantung terus meninggal, berarti itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak hanya husnul khotimah, tapi mati syahid. Jenengan terhitung syahid. Karena apa? Karena niat panjenengan kesini adalah ilahi kalimatillah, bahwa dengan belajar maka dari itu kita bisa menegakkan agama Allah. Karena dalam kitab Mizan Kubro karangan Imam Sya'rani dikatakan bahwa wasaru anwa'il ma'asi, bahwasanya apa ya bahasanya itu, sejelek-jeleknya maksiat, sejelek-jeleknya dosa itu adalah kebodohan. Jadi setelah bodoh baru ada riba, baru ada lain dan sebagainya, nyuri dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau Islam itu dibawa orang bodoh juga rusak, ya benar. Jadi kita harus mampu memberikan apa namanya, nilai-nilai plus, bahkan berkontribusi demi perjuangan Islam. Salah satunya tadi ngaji dan ngaji, karena itu menjadi kewajiban kita. Nah, dari itu hari ini saya akan sedikit memaparkan, mungkin sudah dipaparkan tapi nanti saya sedikit-sedikit saja, bahwasanya kenapa kemudian, ya saya langsung terjemah aja biar tidak lama-lama. Tadi katanya kalau ini sudah nyala berarti sudah harus hengkang dari kursi ini. Saya teringat kursi seperti ini nih. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Muwatta. Jadi Imam Syafi'i ini dulu itu kalau ngaji itu di ala kursi na'alim. Jadi Imam Syafi'i itu kalau ngaji ya seperti di atas kursi yang agak tinggi, yang lain di bawah, beliau itu. Sampai Harun Rasyid itu karena beliau adalah presiden sekaligus perdana menteri begitu ya. Itu kalau ngaji ke Imam Syafi'i ya harus di bawahnya. Tidak boleh jejer. Ini karena saking mulianya sebuah ilmu. Bahkan Sayyidina Ali kemudian ketika beliau ngaji kepada seseorang itu beliau rela menjadi budaknya. Itu kalau Sayyidina Ali. Nah kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu karena beliau juga seorang ulama besar yang mengarang kitab Muwatta, jadi kitab fikih yang disepakati oleh para fuqaha, 70 fuqaha itu adalah kitab Muwatta kalangannya Imam Malik. Makanya disebut Muwatta atau kesepakatan. Gitu ya. Jadi kesepakatan. Jadi pertama kali ya, kalau dalam tataran qaidah, dalam tataran fikih itu yang pertama kali itu namanya usul fikih. Yang kedua itu qaidul usul. Yang ketiga itu baru fikih. Yang keempat terakhir itu qaid fikih. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Nah, nomor 2 selalu gitu katanya mau ngaji. Ngantuk gue ya sudah apa-apa, ngantuk-ngantuk tetap dapat pahala. Jadi masih ngantuk tetap dapat pahala ya. Masih kadang nggak mendengarkan juga tidak apa-apa. Sing penting nggak ngerasani yang ngaji lah. Ojo lah, ngaji kok ganteng sekali mungkin. Dan saya senang bercanda karena memang sepertinya kalau terlalu serius ngantuk ya. Bahas usul fikih, terus kemudian yang kedua itu harus bedakan. Nah, sebelum ngaji terus paham. Ini penting. Kenapa? Karena seluruh apa namanya haliyah kita, aktivitas kita itu harus mengacu pada itu tadi. Pertama usul fikih, oke. Terus kemudian yang kedua, maksud sudah lupa. Baru sedetik yang lalu saya bilang. Kenapa? Ini orang pesantren mesti pernah belajar. Harus belajar memang. Kalau enggak gitu ngawur nanti jadinya. Enggak paham fikih ngomong madhab berfatwa aja keliru nanti. Yang pertama adalah usul fikih. Jadi usul fikih, usul itu berarti pokok atau apa? Intinya, core of fikih bahasanya orang barat gitu. Kemudian yang kedua, qaidul usul. Jadi usul fikih itu ditata, diramu menjadi qaidul usul. Baru kemudian dari qaidul usul itu turun lagi menjadi fikih, turun lagi menjadi Halo? Tahu? Qaid fikih. Nah, dari qaid fikihnya ini yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi qaid fikih itu contoh begini. Berapa rukunnya
wudu. Ya Pak. Waduh, kacau ini sudah mulai. Lah ini saya mau ngaji ini pakainya belum. Ini pertama kali berarti semua apa namanya kita fikih pertama kali mesti bab toharo Pak. Kalau nggak bab toharo itu, nah itu perlu direvisi itu kita fikih. Ya. Semua kita fikih itu bab pertama toharo. Sekarang saya tanya coba. Yang paling dasar aja. Rukunnya wudu ada berapa? 4, 5, 6. Wes pas itu Pak. Tawar menawar di sini. Loh, rukun itu adalah sesuatu yang kemudian ketika panjenengan tinggalkan maka ibadah itu menjadi batal. Syarat dan rukun itu beda ya. Jadi ini sudah ngomong qawaid fikih. Yang tadi yang atas-atasnya itu dibahas para kiai lah, sudah tidak usah. Kita yang sudah matang aja gitu. Ini sudah matang ya, sesuatu yang sudah matang. Jadi karena jenengan tidak akan menemukan dalam Al-Qur'an berapa kam arkanis sholat sana. Arkanil wudu kira-kira berapa rukunnya wudu tidak kalian ketemukan. Jenengan tidak akan pernah menemukan di Al-Qur'an. Maka dari itu kita sudah melewati proses yang keempat namanya qawaid fikih. Nah, dalam qawaid fikih itu ada hukum namanya kewajiban untuk melaksanakan wudu sebelum sholat karena itu menjadi prasyarat mutlak. Nah, kemudian saya tanya rukunnya wudu tadi berapa? Ada 4, ada 5, 6, ada lagi yang mau tambah? Ini kita anu aja ya, kita apa bahasanya kalau anu mau tender apa namanya kalau anu itu apa? Kalau kita jualan mobil kemudian harga paling tinggi itu lelang. Nah, kita lelang rukun wudu ada berapa? Udah apa ini saya ajak jenengan berpikir ya, kita berpikir ya, hari ini berpikir sambil mengingat-ingat lagi. 4, 5, 6, ada lagi yang mau 7, 8 mungkin. Ibu-ibu berapa Bu? Pasnya berapa Bu? Ini suka nawar ini ibu-ibu. Pas kurang aja sedikit salah Gus, tidak apa-apa. Berapa kira-kira? 6, 7, ada yang 8? Ada yang 8? Ada yang 8? 5, lalu 5 sudah. Ini sudah 7 nih harganya. Ada lagi kira-kira? Berapa? Ada yang mau 8? Cukup ya? Baik, sebetulnya rukun wudhu itu ada 6 Bapak. Kitab apapun semua akan menyatakan bahwa rukun wudhu itu 6. Apa saja Pak? Nah, pertanyaan lagi. 1, 2, langsung oke. 3, apa? Telinga. Masya Allah kok. Tangan, oke ke tangan. 4, kepala. Mau usap-usap kepala? Oh ya oke Mas, gak apa-apa. 5, telinga. Oke. 6, kaki. 7, tertib loh. Kok tambah 7 Pak? Jadi katanya 6 tertib. Doa 8 tadi jadinya. Tadi 6, coba hilang lagi sambil belajar Pak, tidak apa-apa. Karena ini adalah sesuatu yang harus memang kita pahami karena kita melakukan ini gitu. Tadi pertanyaan lagi Bapak. Kalau memang ada tertib berarti yang berurutan. Sekarang saya tanya, antara niat dengan basuh muka duluan mana? Sama-sama apa duluan niat? Lah wes bingung. Sekarang kan kita harus tertib nih ya. Tertib itu satu-satu atau bareng-bareng? Nah, sekarang saya tanya, kalau basuh muka dengan niat itu duluan mana? Loh kok ada yang bareng? Nah, katanya jadi tidak boleh bareng-bareng. Tertib masuk masjid kutuk gitu. Atau gimana? Atau satu-satu kira-kira? Berurutan. Nah itu kok bareng tadi? Wah kacau ini sudah mulai. Tidak orang berpikir begitu Pak ya? Tidak pernah. Ya ngaji itu begini Pak. Jadi kita harus berpikir, tapi dalam rangka berpikir untuk bagaimana kemudian Islam itu menjadi mudah sebetulnya. Nah, oke langsung saya jawab sendiri aja. Jadi antara niat dengan membasuh muka itu adalah bareng kamu siji-siji bareng-bareng.
jadi katanya tertib baru satu-satu, lah kok bareng sekarang. Baik, jadi jawabannya yang tepat adalah antara membasuh muka dengan niat itu bareng, Pak. Kenapa? Karena umpama rukun itu kan itu adalah fi'liyah dengan qauliyah, sesuatu yang harus dilafatkan. Memang tidak dilafatkan tidak apa-apa sih. Cuma saya sepakat Imam Syafi'i. Innama amalu binniyat itu kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu cara memaknainya berbeda. Lah ini loh. Ini sudah masuk qawaid fiqh. Ya. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu berbeda. Jadi yang pertama tentu mazhab yang paling sepuh atau yang paling tua tentunya dari mazhabul arba'ah. Kenapa Gus kok tidak yang lain? Ada memang banyak sekali mazhab, tapi cuma yang kita pegangi khususnya di Indonesia itu rata-rata 4 mazhab. Nah, kalau mazhab yang paling sepuh tentu adalah mazhab tadi aku ngomong siapa tadi? Alah Syafi'i. Yang paling sepuh sebutkan semua, aku lihat bener kok. Siapa? Maliki? Yakin bener lah dia wis, tapi saya kayak takmir, jangan saya lah, saya belum dapat apa-apa. Satu imam yang paling sepuh itu Imam Hanafi, Pak, Abu Hanifah namanya. Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu yang paling sepuh. Nah, pengikutnya namanya Hanafiyah. Mazhabnya disebut mazhab Hanafi. Ya, itu yang paling sepuh, Pak. Kemudian Imam Abu Hanifah itu punya murid yang kemudian nanti akan menjadi gurunya Imam Malik. Nah, yang saya cerita tadi, ala kursin alim. Sekarang ngaji itu seperti ini, tidak mau jejer begini, tidak mau. Beda. Ilmu itu harus bukan memuliakan orangnya, kayak seperti bukan memuliakan saya, tidak perlu saya dimuliakan. Yang perlu dimuliakan adalah ilmu. Itu loh, Pak, ya. Oke, jadi yang pertama kali adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Kemudian punya murid yang menjadi gurunya Imam Maliki. Lah Imam Maliki itu punya murid namanya Imam Hambali, belum, Pak, Syafi'i. Saya senang Imam Syafi'i, kenapa? Karena saya sampai apa? Imam Syafi'i itu ketika kecil namanya Yahya. Ketika besar beliau namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ketika beliau sudah sepuh, ya, sudah punya putra namanya Abu Abdillah. Saya sangat senangnya tak apal. Jangan lek senang seseorang kan mesti apal. Kadang nyium baunya jadi kejauhan itu sudah tahu kan, ya. Namanya orang senang kan begitu. Nah, sama. Senang Gusti Allah kudune seperti itu. Harus benar-benar kenal dengan Gusti Allah. Meskipun Gusti Allah nggak kenal jenengan, saya harus kenal dengan Gusti Allah. Ngono lah. Oke, selanjutnya Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ibnu Hambal atau terkenal dengan Imam Hambali. Bagus, kemudian apakah keempat-empatnya itu sama? Jawab. Beliau itu sama-sama mempunyai perbedaan. Ya. Tadi Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa innama a'malu binniyat, bahwa niat itu hanya menjadi penyempurna. Kalau saya ngaji dulu, ya, karena ngaji itu ya harus paham mantek, balaghah, nahwu, shorof, tasrif, itu harus paham semuanya, Pak. Oke, saya bilang begini bahwa innama amalu angin pestine sampurnane ngamal. Kalau maknanya secara Imam bahasa Indonesia dulu ya, kalau yang udah paham, bahwa angin pestine sampurnane amal. Bahasa Indonesia apa, Pak? Bahwa sempurna dan tidaknya amal lah gitu, Pak, bahasa Indonesia. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i maknanya nggak begitu, Pak. Innama amalu binniyat angin pesine sae ngamal. Nah, beda. Kalau Imam Hanafi hanya menyatakan bahwa sempurna dan tidak sempurnanya amal itu tergantung kepada niat. Tapi sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya sah dan tidaknya amal tergantung pada niat. Beda. Ya, beda. Bahwa niat itu menjadi tolok ukur sah atau tidaknya sebuah amal ibadah. Baru ngerti sekarang, Pak? Alhamdulillah, berarti dapat ilmu baru ya, Pak. Nah, kalau saya lebih suka Imam Syafi'i.
makanya tak apal jenenge. Si cilik namanya Yahya, kemudian ketika besar namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian ketika sepuh beliau namanya Abdillah. Kok gitu Gus? Nggih, karena dulu pas waktu nyantri kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pas waktu nyantri kepada Imam Maliki, ya begini nih Pak, mau ngaji gitu. Oh, masih cilik dia siapa di sini yang ngaji? Oh, yang pojok ya, ngantuk. Mau ngaji ke saya, tanya, arek cilik lapo rene, kenapa kamu kesini? Karena Imam Syafi'i itu wakilah pas waktu nyantri itu umurnya masih belasan tahun. Mau nyantri ya mau nyantri ke saya ya. Kemudian disodorkan, kamu tahu kitab saya? Tahu. Muwatta, ini baca dulu. Jadi mau nyantri ke saya itu jadi harus baca dulu kitab gundul saya ini Pak. Mau baca? Setelah dibaca saya nyemaknani baru saya jelaskan. Katanya begitu. Cuma sama Imam Syafi'i dijawab begini, nggih guru, saya sampun baca, temenan tak tes loh, nggih. Bahkan tidak hanya saya baca guru, sudah saya hafalkan. Wah, keren kan Pak? Dari sini takut kuat pakai tidurnya Imam Syafi'i itu sebelum nyantri beliau sudah hafal khatam kitab, sudah di dalam tidurnya khusyuk ya, kemudian tumaknina. Ya beda sedikit lah Pak. Baina sama wa sumur minyak. Dan tapi ini serius Pak. Jadi begitu, sebelum nyantri beliau sudah harus menghatamkan. Ini wacan disik kitabku. Oh enggak, sudah ya. Tidak hanya saya baca ya, saya hatamkan, bahkan saya hafalkan. Dites, betul ternyata, masya Allah. Kok orang duit calon murid kok pintar seperti ini. Akhirnya diterima. Ngalim. Nah, jadi itulah hebatnya orang-orang dahulu. Bahkan kalau Imam Syafi'i ini ngomongin kenapa saya senang. Kalau waktu Ramadan begini, khutmatan fil nahar, khutmatan fil lail. Imam Syafi'i itu untuk nirakati ilmunya Bapak. Kalau pas waktu siang itu ngatamkan Quran satu kali, malam ngatamkan Quran satu kali, persis seperti orang Sawo Jajar. Betul Pak ya? Betul, temenan Pak. Khatam malam satu kali, siang oleh subhanallah. Mirip orang jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim. Semoga. Lu kan kita harus berserutan Pak ya? Mas Kio kadang nek sak lempir itu pun lek kelingan, tapi tidak apa-apa Pak. Jadi karena kita jauh, makanya ya karena kealiman kita itu jauh sekali dari Imam Syafi'i, dari Imam Maliki, dari Imam Hambali, mending kita kan ngikut beliau-beliau ini. Nah ini yang mau saya dengar. Kita kenapa harus bermadhab? Karena kita itu bukan orang yang seperti beliau Pak. Gini wong kita kadang fikih tadi masih bingung. Kuait fikih tadi yang saya ceritakan, kuait fikih kan masih bingung rukunnya piro 5 tapi itu tahu lu mang yo. Paling saya tanya lagi juga lupa nanti ya. Nah apalagi kita mau belajar fikih, kuait fikih, usul fikih, tambah kangen lah nah, gitu ya. Jadi ya untuk nirakati ilmunya Imam Syafi'i itu beliau itu sampai kalau malam itu khatam satu kali Quran Pak ya. Kemudian kalau siang itu juga khatam satu kali. Subhanallah. Semoga kita bisa mencontoh. Meskipun hanya juz 30 biasanya. Baik, ya. Kemudian begini Bapak. Kenapa kalau saya tadi bilang bahwa antara empat mazhab itu kadang punya perbedaan. Nah, ya. Ini Pak coba gimana? Alatut tadhir. Alat untuk sesuci. Ini ngomong suci dulu belum sholat ya Pak. Ada berapa Pak? Waduh, kok sama hamil ya. Alatut tadhir. Ini nanti kita akan gunakan. Ngomong ngapun di sini kemudian tidak ada air tiba-tiba macet semuanya. Alatut tadhir itu ada berapa? 2. Biar apa Pak? Apa 2? Air, debu, apa nih? Umpun, 2 air. Aku istinja pakai batu boleh nggak Pak? Loh, lah kok nggak masuk tadi? Oh tambah 1, ya wes, oke tambah 1. Kemudian kalau di bandara Pak itu kan susah, ayo pakai tisu boleh enggak? Loh, kok tambah lagi Bapak? Tadi katanya cuma 2 tambah 1 3 4, saya pas masih kira Pak kira Pak.
Ada yang mau tawar lagi? 5 apa satu lagi Pak? Loh ini masih hal yang sederhana loh Pak. Ini masih hal yang sederhana, belum masuk ke sholat ini, sebelum masuk puasa ini sebetulnya. Saya mau menerangkan puasa, kenapa kok harus puasa dan sebagainya. Hah? Gimana? 5 tambah siji apa Pak? Air? Nah, sudah air, oke. Sebu 2, dia ngomong batu, oke. 3 berarti 4. Daun, daun atau tisu. Zaman dulu kan Nabi tidak ada tisu, dia pakai daun. Terus ada lagi Pak? Kayak kucing ya Pak. Maaf, saya kadang keceplosan kalau ngomong. Biasa ngaji sama santri. Baik, pasir itu sama kayak debu Pak. Baik, kalau Imam Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi alatut tathir, saya tak ceritanya. Ibu-ibu, saya sapa ibu-ibu boleh ya Pak ya? Nah, boleh Bu. Kalau jenengan masak ikan sing kecil-kecil itu dimasak sak teleke apa leren dibeteti, peteti dihilangkan? Halo Ibu, tidur semuanya Bu? Tidak, saya tanya Bu, kalau jenengan goreng untuk bapaknya berbuka puasa, goreng ikan asin atau ikan kecil-kecil lah Bu, mungkin segini-segini lah, itu digoreng semua sak telek paham deh? Kotoran, mohon maaf, 14 saya tadi mau, katanya boleh campur ya, nggak apa-apa. Digoreng sak kotorane atau dipisahkan dulu Bu? Sak kotorane gurih Bu? Alhamdulillah. Saya tanya Bu, kotoran itu suci atau najis? Najis. Barang kalau kena najis hukumnya apa? Haram. Siktalah Bu, jujuran dulu. Barang yang terkena najis namanya najis. Baru setelah muta najis hukumnya. Bapak-bapak kira-kira makan sama teleknya Pak, selera di beda tadi itu. Loh, ini betul ini Pak, tidak bercanda ya, bercanda tapi ini serius. Dibuang atau makan aja gue sama gurih loh biasanya itu kan gini betul. Malah melek lah begini lah, mungkin saya ceramah kuliah paling tinggal turu ya Bapak ya Bu, ngomong apa Bu. Kalau ikan itu kan langsung digoreng misalkan sak panci ngeseng gitu semuanya kesuwen kok telek-telek ya sapopo gitu Pak, berarti hukumnya haram enggak? Loh kok malah enggak? Alasannya oke, saya tertarik aja. Kenapa alasannya Pak? Karena ikan laut halal, berarti jenengan umpama dapat ikan besar itu apa sing gede apa sing laut Pak? Paus tuh, cuma makan paus Pak, saman sing dipangan tuh Pak. Sing kira-kira dipangan ikan tuna itu saman makan sak telek-telek boleh? Loh enggak, loh ya apa sih? Nanti katanya boleh, sekarang enggak. Besok ganti lagi, tengah-tengah aja Gus. Loh ini kok begitu Pak? Nanti harus paham dulu. Saya ulang lagi. Oke, Soidul Bahar. Semua makhluk yang ada di laut itu halal. Oke, saya sepakat itu. Ya memang oke, semua mengatakan begitu. Kecuali Pak, ada kecuali istisna. Kapal karem itu juga tidak boleh Pak. Batu karang itu tidak boleh dimakan. Dan yang kena hitop haram Pak. Kena hitop haram contoh begini ya. Tidak apa ya saya bahas ini ya. Ini sebelum ke pas bab poso. Yang kena hitop haram contohnya ada ndak anjing laut? Ada ya? Anjing laut itu tidak boleh dimakan Pak. Haram itu. Karena sudah kena hitop anjing. Karena anjing itu sudah haram. Jadi gampangannya begitu. Anjing laut itu haram. Babi laut ada ndak? Ada nggak? Saya bingung. Bagi laut ada? Ada ya? Nah itu juga haram. Singa laut ada? Ada. Itu juga haram. Apa Pak? Ikan apa? Oh bukan ikan. Loh, tidak hanya ikan Pak. Jadi semuanya yang ada di laut itu halal, tapi ada istisna, pengecualiannya. Ular laut, karena kan sudah kena hitop haram. Bajak laut ya tambah sampean. Zaman itu kakek delok film aja nih, bajak laut bang dipangan lagi opo.
Ya, jadi sesuatu yang sudah kena hitop haram kayak bulu babi ada enggak ya? Yang apa? Cerongot-cerongot itu kalau dimakan ya nyonyor lah mungkin namanya. Sakit Pak itu kalau dimakan itu bulu babi namanya. Jadi semua hewan ya, semua hewan itu halal, tetapi ada istisna pengecualian. Seperti tadi Pak, bahwa ketika sudah kena hitop haram maka menjadi haram. Wis, saya balik ke hukum asal ikan tadi yang digoreng sak telek-teleke. Jadinya ayo kita bahas dulu masalah ini. Kita kira enaknya rekomendasinya halal atau haram? Kate ngomong haram wis kadung tak pangan. Kate gak ngomong haram koyo yo anjene telek yo najis ngono Pak ya. Nggih. Saiki sepakat gak telek najis? Nah, sepakat. Tapi kenapa kok dipangan? Kenapa kok dimakan? Ayo. Loh Pak, lek jenengan 1 kilo itu masih kecil-kecil kan yo teleke akeh Pak. Pomo 1 kilo umpamane, saya mohon maaf berdiri ya. Saya itu kadang sudah kelamaan duduk ngaji di rumah, sini duduk ya. Saya berdiri tidak apa-apa Pak ya. Boleh nggih. Ibu-ibu malah senang berdiri biasanya Pak. Saya tanya lah nanti balik ke telek ya, balik ke kotoran. Loh, perlu ini kita bahas. Ya. Di guyon aja kita bahas. Kita sepakat bahwasanya tai kotoran ya, si bahasa untuk sederhana. Kotoran itu adalah najis. Ikan kita goreng sak kotorane, pokoknya ikan sekilo, kira-kira kotorannya ada 1/4. Ada, enak lah, gurih. Apa gurih Pak? Gurih, okay. Terus berarti jenengan yang makan halal haram? Kok halal? Kenapa alasannya? Apa? Landa oke lah, oke. Saya ingin ikan tuna yang besar itu pangan sak telek-telek. Kira-kira gimana yo? Oh ya nggak mau, namanya ya nggak enak kalian. Oke, solusinya begini Pak. Namanya ini intikal madzhab. Napa Pak? Bu, napa Bu? Iya si kumang lah, ya apa-apa jadi ibu rapat yang rumah nih ngelang rasani sing kiai ini. Iku omong apa deh ngarep iku bahas telek bareng. Tapi ini penting Bu, karena keseharian kita kan, iya benar. Solusinya ngeten Pak. Jadi solusinya itu kita intikal madzhab. Apa Pak? Apa Bu? Nah, kira-kira jenis makanan apa itu Bu? Intikal madzhab jenis makanan apa itu Bu? Hah? Karena tidak intikal madzhab ini loh, definisi dari intikal madzhab ini apa? Semua madzhab jadi satu, oke hampir benar. Ada lagi Pak, tawar-menawar aja. Kita ngaji begini aja, jangan biar mikir juga. Apa? Belum tahu, oke saya beritahu kalau itu cerah. Cerah selama buko. Baik intikal madzhab itu kita boleh pindah madzhab Pak. Menggunakan madzhabnya Imam Abu Hanifah. Sinten? Terkenal dengan madzhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mempunyai hujah bahwasanya alatut tadhir. Oh, ini masuk ke mana ya? Alatut tadhir itu ditambah 1 Pak. Anar al-mutahhirah. Di dalam kitab fikih saya bawa, kalau tidak percaya mungkin nanti baca. Di mobil saya ada kitab namanya Hasyiah al-Bajuri. Ini saya bawa Durratun Nasin. Saya bawa kitab 3. Dan yang nggak percaya wacan dewi, golek ana dewi. Kan lumayan ngaji. Alatut tadhir itu tambah 1 namanya anar, no Pak? Anar, apa itu? Geni. Alasannya sangat masuk akal menurut saya. Bahwa api itu mensucikan. Nah ya. Kalau tidak percaya nanti kita semua ketika punya dosa, berarti kan kotor Pak, najis lah bahasanya kan begitu ya, kotor kan gitu. Itu akan dibakar dulu di neraka. Nggih rawatan. Nggih rawatan. Nggih jeneng kok wani kok wonten. Tenang pun. Jadi kalau kita nanti berdosa tentu akan disucikan dulu di neraka. Nggih rawatan. Kalau tidak percaya berangkat sekarang. Jenengan dulu, saya belakangan, atau saya belakangan jenengan duluan. Sama. Yo pinter kiai yo ngene iki, Pak. Lho, seakan bojoku Pak aku seno, Pak.
mulai Rene tinggal nama ya kacau nanti. Santri-santri saya akan nanti. Oke, saya ulang lagi. Alasannya Imam Abu Hanifah ini bener Pak. Jadi monggo nanti dicek di Hasya Al-Bajuri, saya bawa kitabnya, monggo kalau mau ngecek juga. Sama-sama kita cross check. Bahwa alatut tathiru tambah satu. Kurung nyala ya. Jadi lanjut ya. Yaitu adalah terus Pak. Niki wing ngelak. Dah guyon. Kalau itu yang guyon itu. Bahwa tambah satu yaitu adalah anar al-mutahhir. Alasannya ketika kita nanti ya itu kotor atau banyak dosa, kita akan dibakar dulu neraka, disucikan baru masuk surga. Paham Pak ya? Percaya monggo, gak percaya saman berangkat dulu sekarang juga. Wah kacau lah, aku gak ngajar kene Pak. Gak apa-apa ya, bercanda sedikit ya, yang ini tadi bercanda. Oke, jadi ketika kita sudah dibakar di neraka, maka kita akan menjadi suci, kemudian baru boleh masuk surga. Pak, neraka itu ya bolongan itu ada 70 pintu Pak. Nah neraka itu Pak, kalau ini benda ini ya dimasukkan ke neraka, atau HP inilah, HP ini banyak maksiatnya, dimasukkan ke dalam neraka ini, itu sampai qoriha, apa qoriha dasarnya ya, dasarnya neraka itu nunggu 70 tahun. Bayangkan berapa dalamnya Pak. Kalau dengan nyemplung itu nunggu 70 tahun sampai dasarnya neraka. Seberapa dalam gitu? Nggak usah dibayangkan. Coba kita bahas kembali ke telek tadi ya. Bahwa ketika kita intikal madzhab, kemudian ketika sesuatu itu sudah dibakar, artinya sudah digoreng, sudah sampai berkutuk biasanya minyaknya begitu Pak. Itu berarti sudah menjadi hukumnya suci, tidak mutanajis lah. Gilungun loh Pak, itu alasan yang masuk akal menurut madzhab. Pinter lah, menurut masuk malah Pak. Menurut madzhab Hanafi, karena alatut tathhir itu adalah anar al-mutahhirah, bahwa nar itu bawa neraka sih, geni apa namanya, api itu mensucikan, maka ketika ikan kecil kemudian digoreng sak telek-teleke itu menjadi tapi jangan kemudian dipraktekkan Pak, ikan tuna mbok goreng sak teleke, jangan Pak, beda lagi. Paham maksud saya? Ini menjadi solusi mas saya gitu loh, bukan menjadi hukum normal. Kalau jenengan tetap ikut mazhabnya Imam Syafi'i, maka kan tetap hukumnya mutanajis. Maka dari itu kita harus intikal mazhab, sehingga rata-rata, ngapunten saya orang NU, dan rata-rata menggunakan madzhabul arba'ah, menggunakan 4 mazhab. Boleh, sehingga boleh itu menggunakan mazhabnya Imam Amrozi Pak. Udah boleh, saya sudah boleh. Apa Imam Azam tak boleh, jangan, sesat enggak. Imam Azam udah apalagi luar kacau itu, gitu lah ya. Jadi ketika intikal madzhab itu boleh dengan alasan bahwa kita mencari sesuatu yang memang bisa menjadi solusi, dan kemudian jangan berarti ya aku wudu kayak gini, yo mati Pak sama Pak. Paham maksud saya? Itu bukan hukum, tapi menjadi sebuah solusi jalan kehidupan. Nah ulama itu begitu Pak, harus mencari solusi. Orang yang ngeden itu riba, itu haram, tapi solusinya gimana? Enggak tahu lah, itu repot. Ya, itu kena hitam tadi, bahwa orang bodoh itu adalah sejelek-jeleknya maksiat, wasaru anwa'il ma'asi, bahwa kebodohan itu menjadi sejelek-jeleknya dosa. Goblok itu dosa Pak, Pak. Makanya harus ngaji ke siapa ya? Ke kiai, orang yang sanadnya musasa. Ngapunten, bukan pamer Pak, tapi saya harus menceritakan itu Pak. Jadi saya dulu ngaji di Lirboyo Pak, mungkin ada alumni Lirboyo sih. Sudah mati. Lanjut apa sudah apa lanjut? Voting. Saya cerita sedikit ya, itu sudah jam berapa ini? 6. Saya dulu ngaji di Lirboyo, guru saya itu dulu ngaji di Syekhona Khalil Bangkalan bin Abdul Latif, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani.
Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani punya guru namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi. Syekh Mahfud At-Tirmasi punya guru namanya Said Abu Bakar Satok. Siapa Pak? Siapa beliau itu Pak? Itu pengarang fikih Pak, terkenal sekali beliau. Saya tidak kenal. Siapa artis itu sama saya? Alah, serah-serah. Nah, Said Abu Bakar Satok niku adalah pengarang kitab I'anatul. Nah, pernah dengar ya minimal ya. Nah, beliau namanya Said Abu Bakar Satok. Said Abu Bakar Satok punya guru namanya Tabi'ut Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in punya guru namanya Tabi'in, Tabi'in punya guru namanya Sahabat, Sahabat punya guru namanya Muhammad Pak, rotok sopan dikit lah. Siapa? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Jabal itu iso koyo enggak pantes lah ya. Ya, jenengan nyeluk aku, "Zam, ngono kan yo ora sopan. Minimal Pak, wong sapa lah ya. Kocak ngono kan ya biasanya ya. Ya kan? Wong tukang bakso, "Cak, rene cak." Ngono langsung jenenge. Dul rene dul kan ora ngono to. Ora penak ya. Betul enggak? Nah, jadi bahwasanya ilmu itu perlu digurukan, Mak. Gurunya juga harus punya syarat yang jelas. Jangan bertanya siapa gurumu, Syekhona Google bin YouTube. Nah, itu jangan Pak, itu tidak ada tanggung jawab. Nggih. Karena nanti kita masuk surga itu tidak sendirian, Pak. Ma'al jamaah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, bahwa nanti kita itu bareng-bareng, terus malaikat ngomong salamun. Itu malaikat masih ngomong Pak. Itu ayat berapa Pak? Surat apa? Hafal surat Yasin. Ayat keberapa? Alah lali Gus ya apa-apa lah. Saya jelas bahwa itu adalah kata malaikat nanti kita bareng-bareng mlebu swarga. Amin Allahumma. Semoga yang ngaji masuk surga semuanya. Jadi supaya tidak dolim ya. Saya belum baca jadi saya akhiri ya, mungkin ada pertanyaan apa tidak biasanya? Kok meneng ae Pak? Tak takon meneng nggih, monggo. Bapak. Oke. Istilah lughah ini ya. Lughah dan al-urf. Al-urf itu adalah al-adatul muhakkamah. Jadi kadang memang kalau terjemahnya itu ngarang dengan nyusun ya kalau orang Indonesia mungkin berbeda ya rasanya ya seperti tadi antara jambal dengan ndak itu kan jadi tidak apa-apa ya. Jadi saya terima kalau dia jadi yang menyusun saya revisi yang menyusun kitab I'anatul Talibin. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab namanya musonif Pak. Musonif itu yang mentaklif ya, monggo sak kersa yang jenengan pakai yang mana, tapi yang jelas bahwasanya kenapa kok beliau ini sampai alim seperti itu, karena ada doa yang dibarengi dengan puasa. Insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan itu bisa nancep kuat di dalam sanubari kita. Karena dibarengi dengan puasa. Kalau tidak dibarengi dengan riyadhah, puasa dan lain sebagainya itu ya gampang hilang. Apalagi ngaji serodok sepuh ya. Sekarang ditanya satu cerita lagi lupa. Nah itu kan wajar. Gimana Pak? Terima kasih atas masukannya. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Oke. Maksudnya nyusul jamaah itu enggak tahu. Jadi sebetulnya begini Bapak. Makasih ya. Jadi orang yang wajib niat, ini balik dulu ya, itu adalah si makmum ya, sholat apa saja. Jadi sholat jamaah ya, maaf, sholat jamaah apa saja yang wajib niat itu makmum. Imam gak niat imaman lillahi ta'ala gak masalah, tapi makmum wajib niat makmuman lillahi ta'ala. Oke ya, sepakat ini ya. Ya gak sepakat ngaji dulu. Lah itu lah saya kan
tidak menyampaikan apa yang saya karang. Nanti oh bang karang-karang, bang mau cek kitab soalnya kan begitu. Saya merujuk dari beberapa kitab. Yes. Terus kemudian, ya bagaimana ketika makmum itu tidak tahu? Nah, gitu loh ya. Tidak tahu tiba-tiba moro makmum di belakangnya. Hukum asal orang yang tidak tahu itu menjadi tidak apa-apa. Karena dia masih husnudzon, wis aku tak jamaah. Nah, itu sudah dapat satu pahala husnudzon. Kemudian pahala kedua dia niat jamaah. Itu sudah pahala. Nah, terus kemudian terus apakah harus saya teruskan apa berhenti? Teruskan saja, enggak masalah. Ini jenengan teruskan saja, umpama jenengan jadi imam, makanya jenengan teruskan saja, tidak masalah. Ya, jenengan teruskan sampai selesai. Lah apa kemudian terus diberitahu? Tidak masalah, tidak perlu diberitahu, wis jalan. Karena dia sudah dapat pahala 2. Paham nggih? Nah, kecuali umpama jenengan sholat jamaah terus kemudian tahu sarunge kancane iku ana teleke wae. Umpama nih ngomong telek emang balik ya najis sarungi kancane utawa ruwe ibu lho kok nempok lek tekek niku mane nempok emang orang itu wajib dengan beritahu yo iku lho mau kenamu ada teleke lho najis berarti yo lha terus yo balik di sholat meneh tapi dia tidak dosa Pak. Paham saya umpama ngandane pas mulai pas di sini kan saken karena engko udah diguyu-guyu kancane umpamanya begitu kan ya kan kita memberitahu itu juga harus dengan cara yang baik sesuatu yang baik diberitahu dengan baik itu menjadi baik semua contoh gini sesuatu yang baik harus baik itu gini dengan cara yang baik dengan sedekah ke saya mungkin kolek lah 1 bungkus ya kan sedekah itu baik enggak? Baik, tapi kalau sampean kemudian nyuguhkan saya terus badokan jadi baik apa enggak? Oh gak enak rasanya pahit Pak kon badok gak kono-kono ada kok itu masih hal sederhana sama dengan mengingatkan tadi yang ada teleke tadi pas waktu pulang mungkin pas waktu pulang subuh wis entek wis kadung mau ngene waduh yuk iku mau ono teleke ya anu lah kemudian apakah dia dosa? Enggak karena sudah gugur kewajibannya dia tapi tetap wajib baleni, paham Pak? Nah, tapi hukum pokoknya tidak dosa Pak. Beda jenengan mari sahur turu, wah kacau ini. Orang sholat subuh itu menjadi dosa Pak. Kodok wajib kodok tapi dosa. Tetapi yang tadi ibu-ibu tadi kalau diberitahu ya, ono teleke yu, tidak masalah. Dia tetap wajib kodok tapi tidak dosa. Nah, jadi itu pentingnya Pak. Ini lebih penting ya saya jelaskan. Jadi kenapa kok kita harus baleni tadi, ngodoi tadi karena tetap tidak memenuhi syarat dan hukum. Makanya telek itu mang hukume najis. Kecuali goreng telek ya keplaur. Oh, ngeten nggih, bisa menemukan jawabannya lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga penjenengan yang mau makmum harus niat makmum. Jangan sampai ndak niat. Ngeten nggih, kudu niat. Tarwih itu juga gitu, niat makmuman itu sunah-sunah ya. Niat makmuman lillahi ta'ala. Lah apa kudu banter? Nah, ini yang perbedaan ikhtilaf antara 4 mazhab ikhtilaf. Ada yang kudu banter, ada yang kudu ndak, ada yang kudu dilafalkan, ada yang dalam hati. Nah, terus apa perlu? Nggak usah diperdebatkan panjang-panjang. Sing penting niat. Ya, sing penting nih niat itu penting. Ya masalah dijaharkan apa disirikan monggo sak kerso, nggak usah perdebatan masalah itu. Sing perlu diperdebatkan ada orang-orang yang tidak pernah mau sholat itu harus perdebatan. Jadi nanti saya pikir cukup, nanti kita bisa sambung lain kali. Kalau kurang ya nanti undang lagi lah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalla, yalla, yalla,